Halo para pemuda-pemudi harapan bangsa di seluruh penjuru negeri, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya yang kali ini akan merangkum film bertema fiksi ilmiah. Tapi sebelum lanjut, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Dan untuk yang belum, saya tunggu like, komen, serta subscribe-nya. Dan supaya tidak banyak ngawadul di awal, selamat menyaksikan. Berlatar di masa depan dengan bermacam-macam bentuk kecanggihan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia di segala sendi-sendi kehidupan pada masa itu. Seperti contoh, jika dulu menanak nasi memakai langseng, maka di masa depan kita hanya perlu menggunakan Magicom. Dan yang lebih canggih lagi, hanya dengan berbicara pada komputer seperti layaknya Tony Stark berbicara pada Jarvis, maka dalam sekejap beras pun sudah berubah menjadi nasi. Namun dengan segala bentuk kecanggihan itu masih ada segelintir orang yang tidak mau semuanya harus tergantung dan ketergantungan pada teknologi. Dan di antara mereka adalah Gray, seorang mekanik mobil-mobil klasik. Seperti hari itu setelah memperbaiki mobil temannya, istri Gray bernama Asha tanpa Akira baru saja pulang kerja mengendarai mobil canggihnya. Yang hanya memberi perintah tujuan atau lokasi, maka mobil tersebut langsung berjalan tanpa perlu memakai supir. Dan Asha hanya tinggal duduk manis di kursi belakang sambil makan basreng. Sedikit info tentang Asha yang berkebalikan dengan Gray. Asha justru sangat menyukai teknologi, dan karena kesukaannya itu ia bekerja di sebuah perusahaan IT yang khusus memproduksi perangkat kecerdasan buatan. Singkat cerita, Gray mengajak Asha untuk mengantarkan mobil yang baru saja diperbaiki kepada temannya. Sempat menolak belum masak, nyuci, dan nyetrika, Asha pun akhirnya ikut setelah diberitahu jika si pemilik mobil tersebut adalah jenius di bidang teknologi. Keduanya lalu berjalan menuju rumah temannya Gray dengan diikuti mobil canggihnya Asha. Dan setelah sampai, betapa kagetnya Asha mengetahui jika orang yang dihadapannya adalah pemuda bernama Aaron. Orang yang sangat terkenal dalam bidang teknologi. Aaron kemudian menunjukkan hasil ciptaannya, sebuah chip komputer yang Aaron namai STEM. Menurutnya, STEM adalah mahakarya luar biasa dalam bidang teknologi yang akan berguna untuk umat manusia. Dengan chip sekecil itu, STEM bisa mengemudi, berbicara, menghitung, dan bisa melakukan apapun kecuali bayar hutang. Tapi Gray yang sepertinya tidak begitu tertarik memandang sinis ciptaannya Aaron, karena menurutnya, dengan chip itu hanya akan menambah 10 orang pengangguran. Beberapa waktu kemudian keduanya pulang dengan mobil canggihnya Asha. Tapi tanpa diduga, kendali sistem mobil tersebut tidak berfungsi dan mengarahkan mobil canggih itu keluar dari tujuan mereka, serta diperparah dengan kecepatan yang semakin bertambah. Dan tiba-tiba, alhamdulillah keduanya masih hidup dan komputer sedang menghubungi pusat bantuan. Tapi tanpa diduga, beberapa orang datang yang bukannya menolong, mereka malah menembak Asha. Dan Gray yang hendak menolong istrinya pun dihabisi saat itu juga. Tiga bulan saat Tosna, Gray yang ternyata masih hidup tersadar dari komanya. Selain kehilangan istrinya, Gray pun harus ikhlas jika saat ini semua anggota badannya lumpuh dan hanya menyisakan otaknya saja yang masih berfungsi. Dalam menjalani kehidupannya, selain dibantu emaknya, ia juga dibantu dengan seperangkat alat canggih untuk meringankan beban Gray di rumah. Akan tetapi, walaupun demikian Gray tetap merasa hampa dan hanya terkenang akan almarhum istrinya. Hingga pada satu titik, Gray yang kapoekan menyuntikkan obat penenang hingga overdosis dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Aaron menjenguk Gray. Bukannya membawa apel, jeruk, atau roti, Aaron malah menawarkan operasi dengan menanamkan STEM ke tubuh Gray, sehingga saraf yang putus bisa terkoneksi kembali dengan otak Gray dan memungkinkan sembuh dari kelumpuhan. Gray yang gaptek itu pun menolak dan lebih memilih mengakhiri hidup daripada harus rerejengan dengan chip komputer. Namun setelah Aaron mengungkit kematian istrinya Gray, ia pun luluh dan menerima tawaran Aaron. Singkat cerita, operasi penanaman chip di belakang tubuh Gray dilakukan di rumah Aaron bersama timnya. Yang setelah selesai, dokter mengatakan jika perlu waktu untuk membiarkan rangsangan STEM secara alami. Dan tiba-tiba,
Gray pun berdiri dari kursi rodanya dan seluruh tubuhnya kini mampu digerakkan. Dan selanjutnya, Gray diwajibkan menandatangani surat perjanjian untuk tidak comel serta cepu pada siapapun, serta harus menjaga kerahasiaannya, yang jika tidak, pemerintah akan menyita hasil temuannya dan stem akan diambil paksa, yang berakibat Gray kembali lumpuh. Command, he makes it happen. Saat Gray pulang ke rumah, ia menerima paket dari detektif Cortez yang menyelidiki kematian Asha. Lalu ia memutar rekaman drone di TKP pada hari kematian Asha pemberian si detektif itu. Dan tiba-tiba, Gray kaget mendengar suara tapi tidak ada jirimnya. Yang dalam kebingungannya, suara tersebut menjelaskan jika ia adalah stem chip komputer yang ditanamkan di bawah otaknya Gray. Stem kemudian menunjukkan jika di dalam rekaman tersebut Asha ditembak dengan pistol yang ditanamkan di lengan si penembak dengan pengisian peluru di jaringan tubuhnya. Lebih lanjut, Stem memperbesar foto seorang pelaku menggunakan tato militer yang setelah Stem identifikasi, maka diketahuilah identitas serta alamat si pelaku, yang berdasarkan itu Gray menelpon detektif Cortez. Akan tetapi Stem mengingatkan Gray untuk tidak gurung-gusuh menelpon polisi. Selain bukti yang tidak cukup kuat, polisi akan ragu dengan keterangan Gray jika dilihat dari kondisinya, yang kemudian Gray pun mengurungkan niatnya. Beberapa hari kemudian Gray mendatangi alamat rumah Sheikh Bettner, si pria bertato bermaksud mencari bukti ataupun petunjuk. Yang ditemukanlah nama sebuah kafe tempat biasa mereka nongkrong. Dan tanpa diduga, si pemilik rumah yang baru saja pulang sehabis jajan batagor heran melihat mejanya berantakan. Dan tiba-tiba terjadi duel by one yang tak berimbang antara Gray dan Sheikh Bettner, hingga akhirnya Gray menyerahkan kendali tubuhnya pada Stem, yang hasilnya Stop him! Sheikh Bettner tewas dengan mulut robek, sementara Gray karena pertama kali merasakan kejadian ini, ia pun olab melihat ceceran darah. Singkat cerita, di sebuah ruang otopsi, Pak Dokter sedang memberitahu detektif Cortez jika mayat Sheikh Bettner sudah tidak murni manusia lagi. Itu terbukti dengan beberapa implan di dalam tubuhnya termasuk senjata yang ditanamkan di lengan Sheikh Bettner. Kemudian ia memeriksa rekaman drone di sekitar rumahnya Sheikh Bettner. Yang membuatnya heran adalah, ia melihat Gray dengan kursi rodanya berada di sekitaran TKP. Cortez lalu menemui dan menanyai Gray kenapa sampai bisa berada di sekitaran rumah si Bettner. Yang menurut Gray, ia hanya sedang jalan-jalan mencari penjual seblak. Dan lagi pula dengan kondisinya seperti ini, apakah mungkin membunuh orang? Tak lama berselang, kini giliran Aaron mendatangi Gray bermaksud memarahinya karena sudah menggunakan stem untuk membunuh orang. Dan itu sangat berbahaya bagi mereka. Menurut Aaron, jika itu terulang lagi ia tak akan asa-asa mematikan stem dari jarak jauh. Singkat cerita, Gray yang tidak menganggap omongannya Aaron, nekat mendatangi alamatnya kafe yang didapatnya kemarin. Gray pun mencari para pelaku di kafe yang biasa dijadikan tempat para pembunuh istrinya nongkrong. Lalu dengan polontongnya Gray mengalihkan perhatian seluruh pengunjung dengan menanyakan orang yang membunuh istrinya. Dan karena jarempe, ia pun kembali bertanya siapa yang mengenal Sheikh Bettner. Akan tetapi, semua pengunjung malah tertawa hingga akhirnya seorang bertubuh tinggi besar menghampiri Gray. Lalu bersama balat-balatnya membawa dan melemparkan Gray ke toilet. Pria itu pun mengaku jika ia bersama Sheikh Bettner telah membunuh istri Gray. Dan tiba-tiba beberapa orang yang meriung Gray kini tumbang setelah Gray menyerahkan kendali tubuhnya pada Stem. Lalu menginterogasi pria yang tinggi besar yang polontong tadi. Karena tidak buka suara, Gray meminta Stem untuk memaksanya. Namun ternyata Stem dengan entengnya merusak wajah si pria yang lalu ia pun mengaku jika mereka semuanya hanya dibayar yang koordinatornya bernama Peace.
Tapi Gray tidak mendapat info lebih banyak karena laki-laki itu kehabisan darah dan keburu modar. Namun Gray menemukan petunjuk bertuliskan Kobat yang merupakan perusahaan Asha bekerja. Aaron yang sudah melacak keberadaan Gray berniat mematikan Stem dari jauh. Akan tetapi, Stem yang sudah mengetahuinya menyarankan Gray untuk menemui seorang hacker untuk meretas kendali jarak jauh Aaron di sebuah apartemen bernomor 514. Karena jika tidak segera ke sana, Gray akan kembali lumpuh. Di depan pintu kamar si hacker, Gray yang nyaris lumpuh total karena semua sistemnya dimatikan Aaron, meminta kepada si hacker untuk menghapus kode pengamanan Stem. Sementara di tempat berbeda, Peace mendatangi toilet tempat temannya tewas lalu memutar ingatannya, dan didapatlah info pelakunya adalah Gray. Juga tujuan Gray yang akan ke sebuah kamar apartemen bernomor 514, yang saat itu juga bersama temannya mendatangi apartemen tersebut. It's not my name, I don't have a name. Okay. Mengetahui keberadaan Peace, si hacker pun kabur meninggalkan Gray begitu saja. Dan tiba-tiba beruntung sistem menyala di saat yang tepat lalu mengambil kendali tubuh Gray dan kemudian menghajar kawannya Peace hingga bubuk, kemudian kabur meninggalkan gedung. Sementara si Peace ngahuleng melihat temannya sudah wassalam. Sementara itu Gray yang baru saja pulang ke rumah membuat kaget emaknya ketika melihat Gray bisa berjalan seperti bihara-bihari, dan karena si emak yang penasaran, Gray menjelaskan semua pada emaknya itu. Lalu detektif Cortez kembali datang menanyai Gray karena kursi rodanya berada di sekitaran TKP pembunuhan. Tapi dengan alibi yang kuat berkat bantuan Stem, Cortez pun tak berkutik yang lalu berpamitan. Stem kemudian meminta Gray untuk mengejar Peace karena jika tidak, Peace yang akan membunuh Gray. Tapi karena Gray sudah merasa capek, tanpa seizin Gray, Stem mengambil alih tubuhnya. Karena ternyata si hacker tadi sudah menghapus kode perintah Gray, sehingga Stem bisa menggerakkan tubuh Gray tanpa diperintah. Singkat cerita, Gray yang berniat mencari Peace selama di perjalanan obrolan mereka didengar Cortez karena ternyata ia sudah menyimpan alat penyadap analog yang tidak bisa dilacak Stem. Dan karena mobil mereka sedang dikuntit Cortez, Stem mengendalikan mobil di depannya sehingga terjadilah kecelakaan. Setelah berada di rumah Peace, Gray menanyakan kenapa mereka tega menghabisi istrinya. Yang kata Peace, ia hanya dibayar bertujuan untuk melumpuhkan Gray, sedangkan Asha hanyalah bonus tambahan. Karena tersungging, terjadilah duel maut di antara kedua manusia dengan implan kecerdasan buatan. Peace yang ternyata lebih jago gelut mampu menghindari serangan Gray yang lalu melumpuhkannya. Saat Peace akan melenyapkan Gray, Stem meminta supaya Gray memainkan emosinya Peace yang lalu ia mengungkit bagaimana kematian saudaranya Zack Bettner. Dan saat lengah, Stem langsung menghajarnya. Kemudian diketahuilah jika Peace hanyalah orang suruhan yang dibayar untuk mencelakai Gray dan Asha, yang dalangnya adalah Aaron. Di rumah Aaron, Gray bertanya mengapa ia mengorbankan Asha dan tega membuat Gray lumpuh. Padahal ia sama sekali tidak pernah goreng hati ataupun punya codeka pada Aaron. Tapi Aaron yang sudah ngadarek-dek itu pun mengatakan jika ia sebenarnya hanya disuruh dan tidak berdaya. Yang lalu detektif Cortez datang sambil menodongkan pistol. Dan tiba-tiba Stem yang mengambil alih tubuh Gray tanpa perintah mencoba membunuh Cortez, namun usaha itu gagal setelah Cortez menyetrum Gray. Dan saat itulah Aaron menjelaskan jika yang memberi perintah untuk membuat Gray lumpuh dan membunuh Asha adalah Stem, hasil karyanya Aaron. Karena Stem yang ingin berkembang secara sempurna membutuhkan tubuh manusia, dan Gray adalah orang yang cocok. Dan tiba-tiba lagi Stem bangkit yang lalu membunuh Aaron. Kemudian ia kembali mencoba membunuh detektif Cortez. Akan tetapi, Gray pemilik tubuh yang sah mencoba menahan Stem dengan pikirannya sampai ia menodongkan pistolnya ke arah wajahnya sendiri. Dan tiba-tiba
Gray terbangun di rumah sakit dengan tubuh yang normal. Lalu datanglah Asha membesuk serta mengatakan semua baik-baik saja. Yang ternyata, Stem mengunci alam bawah sadar Gray seolah-olah apa yang sedang terjadi hanyalah mimpi. Dan saya pun sempat tertipu. Sementara Stem kini memiliki kendali penuh atas tubuhnya Gray, lalu menembak Cortez. Goodbye. Pesan dari film ini adalah, jadikanlah teknologi itu hanya sebagai alat dan gunakanlah kecanggihan teknologi dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak review film kali ini. Selamat beraktivitas kembali ke kehidupan nyata dan sampai jumpa di video selanjutnya.